Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Kudeta presiden lah, apalah, kudeta apa? Kepala kamu deh kita kudeta untuk presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta untuk presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakmurkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Rakyat. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Dan nggak usah nyinggung kita. Hercules, ini kurang ajar nih orang. Tidak tahu diri, gitu loh. Dia merasa paling hebat. Tahu udah pensiun, nggak ada di mata kirinya dia tuh, nggak dianggap itu, ya kan? Pak Sutioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan Pak Sutioso itu Purnawirawan Baret Merah dari Kopassus, bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu ada alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Ya. Negara apa ini? Mobilnya dibakar. Negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Akhirnya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Ya. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena Purnawirawan itu, Hercules tahu, Purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila.
gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, Penusuk Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu, termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia coba ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau nggak ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah ya justru itu kan kita kan manusia kan, kita semua seperti itu yakin mau dari darat laut udara pasti kayak begitu kan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap rasanya ya. Gitulah ya halusnya tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan ya dipertaruhkan dan kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya kayak politik gitu kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Ya. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan, nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu.